Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Laris Eulandari dengan NIM 2019 008410 dari Program Studi Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil dari penelitian saya yang berjudul Analisis Pengaruh Struktur Aset, Kepemilikan Institusional dan Profitabilitas terhadap Kebijakan Hutang pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 hingga 2021. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rizal Rinova, SE MSc, selaku dosen pembimbing pertama, dan Ibu Pristin Primasari, SE MM, selaku dosen pembimbing kedua, dan Bapak atau Ibu dosen penguji. Selanjutnya saya akan memaparkan mengenai latar belakang. Setiap perusahaan tentu memiliki tujuan utama, yaitu dapat memaksimalkan keuntungan melalui dana yang besar sebagai pendukung aktivitas perusahaan. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka perusahaan membutuhkan manajer untuk mengatur semua aktivitas operasional yang berjalan dalam perusahaan yang berhubungan dengan dana. Berdasarkan sumbernya, dana perusahaan dibagi menjadi dua, yaitu dana yang bersumber internal dan dana yang bersumber dari eksternal. Sumber dana internal merupakan sumber dana yang berasal dari kegiatan operasi perusahaan, sedangkan sumber dana eksternal merupakan sumber dana yang berasal dari luar perusahaan. Kebijakan hutang merupakan suatu kebijakan yang ditentukan oleh manajer perusahaan untuk mengambil keputusan guna mendanai kegiatan bisnis perusahaan tersebut, di mana manajer dituntut untuk dapat memperhitungkan hutang dengan tepat agar tidak terjadi kesalahan dalam penggunaan hutang yang nantinya akan mengakibatkan perusahaan mengalami kebangkrutan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa rata-rata kebijakan hutang tahun 2017 sampai 2021 mengalami ketidakstabilan, yaitu pada tahun 2017 hingga 2018 rata-rata kebijakan hutangnya mengalami kenaikan, yaitu mencapai 2,80 hingga 2,82. Sedangkan pada tahun 2019 rata-rata kebijakan hutangnya mengalami penurunan sebesar 2,21, lalu pada tahun 2020 rata-rata kebijakan hutangnya mengalami kenaikan sebesar 2,68. Dan pada tahun 2021 rata-rata kebijakan hutangnya mengalami penurunan sebesar 2,53. Hal ini dapat menunjukkan bahwa tingkat hutang lebih besar daripada modal sendiri. Dengan hutang yang besar, sehingga perusahaan akan memiliki beban bunga yang tinggi juga, sehingga dapat berdampak terhadap penurunan laba perusahaan. Namun hutang juga dapat menjadi efektif apabila digunakan dengan benar oleh perusahaan. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama, apakah struktur aset berpengaruh terhadap kebijakan hutang pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017 hingga 2021? Yang kedua, apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kebijakan hutang pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017 hingga 2021? Dan yang ketiga, apakah profitabilitas berpengaruh terhadap kebijakan hutang pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017 hingga 2021. Next, selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh struktur aset terhadap kebijakan hutang pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017 hingga 2021. Yang kedua, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kepemilikan institusional terhadap kebijakan hutang pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017 hingga 2021. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap kebijakan hutang pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017 hingga 2021. Dapat penelitian terdahulu sebagai berikut. Berikutnya terdapat kerangka pemikiran sebagai berikut dan hipotesis sebagai berikut. Lalu selanjutnya itu adalah metode penelitian. Yang pertama itu sifat penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Yang kedua yaitu sumber data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Lalu yang terakhir yaitu ketiga, teknik pengambilan data. Dalam penelitian ini menggunakan teknik populasi sampling. Lalu selanjutnya itu ada populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah semua perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan populasi 45 perusahaan.
Lalu sampelnya itu dalam penelitian ini menggunakan 25 perusahaan. Selanjutnya terdapat uji statistik deskriptif, di mana uji statistik deskriptif ini menunjukkan bahwa variabel struktur aset, kepemilikan institusional, profitabilitas, dan kebijakan hutang memiliki nilai minimum bervariasi, dan untuk nilai maksimum, semua variabel memiliki nilai yang positif. Selanjutnya ada uji asumsi klasik dengan hasil seluruh data normal dan terbebas dari multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas seperti pada tabel berikut. Selanjutnya analisis regresi linear berganda dengan hasil seluruh data hipotesis dan uji koefisien determinasi R² seperti pada tabel berikut. Selanjutnya kesimpulan, di mana hipotesis pertama menunjukkan bahwa struktur aset tidak berpengaruh signifikan terhadap kebijakan hutang dengan hasil berikut ditolak. Hipotesis kedua menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap kebijakan hutang dengan hasil berikut ditolak. Hipotesis ketiga menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kebijakan hutang dengan hasil berikut diterima. Baik, demikian pemaparan hasil penelitian dari saya. Apabila terdapat kekurangan maupun kelebihan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam.